Penelusuran mendalam terkait keluhan yang menjadi hambatan akses masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi di wilayah Pulau Bengkalis terus dilakukan, sebagai bentuk tanggapan keluhan masyarakat yang terakumulasi dalam kurun waktu belakangan ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Bengkalis bekerja sama dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, menyelenggarakan kegiatan pengawasan langsung ke lapangan atau inspeksi mendadak SIDA pada Kamis 2 April tahun 2026. Kegiatan SIDA berfokus pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang tersebar di wilayah tersebut. Salah satu lokasi yang menjadi pengawasan adalah SPBU di Jalan Bantan, Desa Senggoro. SIDA dipimpin langsung oleh Kepala Disperindak Kabupaten Bengkalis, Zulpan ST. Zulpan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memprioritaskan penataan penggunaan BBM bersubsidi agar tetap sesuai dengan sasaran kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Itu rekomendasi yang dikeluarkan oleh desa, itu tidak diperbolehkan. Ya, di Ekstar ini pemerintah pusat melalui BPH Migas memberikan pengelompokan tersendiri. Artinya kalau masyarakat yang sektor perikanan mengurusnya ya di dinas perikanan. Tentu teknisnya dinas terkait. Berapa orang nelayannya, berapa kelompoknya, satu kapal itu butuh berapa liter dan segala macam. Kalau masyarakat yang caranya perkebunan kelompok itu mengurusnya di dinas perkebunan. Wesmas gitu juga, dinas sosial gitu juga, dinas perdagangan itu juga. Bagi pelaku-pelaku usaha industri pengolahan yang menggunakan BBM, kita bisa memberikan rekomendasi. Menurutnya, dari hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada aspek ketersediaan stok di tingkat penyalur utama, melainkan pada ketidakefektifan sistem penyaluran yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Sementara perwakilan dari PMII Kabupaten Bengkalis, Hari Rahmat Zuhairi menyatakan bahwa kegiatan pengawasan tersebut tidak ditujukan untuk menyudutkan pihak pengelola SPBU, bahkan sebaliknya. Hasil pengamatan lapangan mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketersediaan pasokan di lokasi penyalur utama dengan tingkat keterjangkauan masyarakat terhadap barang tersebut. Meskipun tingkat ketersediaan di SPBU dinilai relatif aman, aksesibilitas yang terbatas menjadi isu utama yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem penyaluran yang memerlukan perbaikan segera. Stok di SPBU relatif aman, tetapi akses masyarakat yang terbatas menjadi masalah utama. Ini persoalan sistem distribusi yang harus segera dibenahi, ujar Hari Rahmat Zuhairi. Menurut dia, ditinjau dari aspek geografis, wilayah Kabupaten Bengkalis yang berupa kepulauan menyebabkan persebaran SPBU tidak merata di setiap titik pemukiman. Jarak tempuh yang jauh, waktu operasional yang terbatas, serta tingginya volume antrean menjadikan masyarakat di wilayah pinggiran lebih bergantung pada pengecer mandiri sebagai alternatif akses. Dalam kurun waktu terakhir, pengecer mandiri tersebut justru mengalami kekosongan pasokan, sehingga memicu ketidakpastian di tengah masyarakat, ungkap Hari Rahmat Zuhairi. Perspektif tata kelola, kondisi tersebut perlu dikaji berdasarkan kerangka peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi melalui skema penyalur sekunder. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 yang disempurnakan dengan Peraturan Nomor 1 Tahun ke-2025. Penyaluran BBM bersubsidi hanya diperbolehkan melalui lembaga penyalur resmi atau penyalur sekunder yang telah memperoleh izin resmi. Skema penyalur sekunder ini dirancang khusus untuk melayani wilayah yang tergolong dalam kategori tertinggal, terluar, dan terpencil kategori yang dinilai relevan dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis.
Berdasarkan hal tersebut, kata Hari, instansi pemerintah daerah yang berwenang diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pembentukan jaringan penyalur sekunder resmi di wilayah yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada jalur penyaluran yang tidak memiliki dasar hukum yang sah. Mekanisme pembentukan penyalur sekunder sendiri harus melalui prosedur resmi yang meliputi tahap pengajuan, verifikasi, hingga penetapan izin oleh lembaga pengatur, disertai dengan kewajiban melakukan pengawasan dan pelaporan secara berkala untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Jelas Hari Rahmat Zuhairi. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, instansi pemerintah daerah yang menjadi koordinator utama diharapkan dapat memastikan bahwa penerapan peraturan berjalan secara efektif dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Tantangan yang dihadapi bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan fisik barang, melainkan bagaimana sistem penyaluran tersebut dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Bengkalis yang berupa kepulauan, maka skema penyaluran sekunder perlu segera dioptimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem penyaluran yang berlaku saat ini, termasuk penyusunan peta wilayah yang membutuhkan keberadaan penyalur sekunder, agar pasokan tidak hanya terpusat di lokasi penyalur utama. Melalui upaya tersebut, diharapkan ke depannya layanan penyaluran BBM bersubsidi tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi benar-benar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah yang selama ini belum terjangkau oleh jaringan layanan resmi.